Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami anggota kelompok 5 akan memaparkan tentang implementasi pengendalian hayati pada komoditas tanaman tomat. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Rizky Miarja, NIM 163. Saya Safira NIM 135. Saya Hanifatun NIM 166. Saya Hanifatun Hasanah NIM 137. Saya Nelga NIM 167. Nah, yang pertama yaitu ada Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus atau HANPV. Virus ini merupakan virus entomopatogen yang telah diisolasi dari kadaver larva Helicoverpa armigera. Beberapa hasil penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa HANPV potensial dalam mengendalikan populasi larva Helicoverpa armigera. Virus ini merupakan agensia biologis yang bersifat racun oral, sehingga akan efektif dalam mengendalikan populasi serangga bila langsung termakan oleh serangga sasaran. Proses infeksi virus terhadap larva akan terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu polyhedravirus yang termakan akan larut dalam pH basa yang ternyata ada pada jaringan pencernaan larva bagian tengah. Selanjutnya, virion akan lepas dan mulai menginfeksi sel-sel tubuh serangga yang dimulai dari sel-sel saluran pencernaan. Penyebaran infeksi virus akan semakin cepat saat virus sudah bereplikasi dalam sel-sel tubuh serangga yang menyebabkan serangga mati karena seluruh sel tubuhnya mengalami lisis. Instar 1, 2, dan instar 3 merupakan fase paling banyak makan dalam siklus hidup serangga, sehingga apabila virus ini disemprotkan pada saat kemunculan larva instar 1, 2, dan instar 3, prevalensi virus untuk termakan oleh larva tersebut lebih besar bila dibandingkan oleh sediaan virus jika disemprotkan bersamaan dengan pendedahan imago dan saat kemunculan telur. Nah, gambar di kanan ini yang di atas itu HANPV, sementara yang di bawah yaitu ulat yang telah terinfeksi HANPV. Yang selanjutnya yaitu parasitoid Trichogamma species. Trichogamma species merupakan musuh alami dari Helicoverpa armigera. Trichogamma species ini salah satu parasitoid telur. Artinya, Trichogamma species ini menyerang telur Helicoverpa armigera. Proses penyebaran atau aplikasi dari Trichogamma species ini dengan menggunakan kertas bias. Trichogamma species berfungsi untuk mengendalikan, bukan untuk memusnahkan. Nah, teknik implementasi parasitoid Trichogamma species menggunakan kertas bias. Cara Trichogamma species mengendalikan OPT dengan mencari kelompok telur penggerek yang masih baru untuk diparasit. Siklus hidup dari Trichogamma species sendiri terdiri dari 3 instar. Setelah mencapai instar ketiga, telur penggerek batang berubah warna menjadi gelap atau hitam, berkembang menjadi pupa. Setelah 4-5 hari, pupa berubah menjadi imago dan keluar dari telur inang. Daur hidup sejak telur diletakkan hingga imago muncul sekitar 8 hari. Cara memarasitnya, parasitoid Trichogamma betina akan menggerek masuk ke dalam telur inang dengan ovopositornya dan meletakkan 1 atau lebih telur tergantung ukuran telur inang. Kemudian Trichoderma. Fusarium oxysporum dapat menyerang tanaman tomat pada berbagai usia tanaman. Organisme ini umumnya menyerang melalui akar yang masih muda, kemudian tumbuh masuk ke pembuluh angkut xilem, akar, dan batang. Xilem jadi tertutup dan kolaps. Suplai air menuju daun terhambat sehingga daun menjadi layu. Selanjutnya, jika tanaman tidak mati, maka akan sakit dan produksi buah akan menurun. Pada varietas tomat yang tidak memiliki gen yang resisten, maka akan dapat meningkatkan akibat serangan Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum ini adalah jamur yang merupakan patogen. Untuk mengendalikannya itu memakai jamur Trichoderma, yaitu jamur antagonis bagi Fusarium oxysporum.
mekanisme penghambatan pertumbuhan dan perkembangan cendawan Fusarium oxysporum oleh cendawan Trichoderma spesies, yaitu caranya menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel untuk mengambil zat makanan, sehingga cendawan patogen akan mati. Kemudian cendawan Trichoderma dapat mengeluarkan enzim dan toksin yang bersifat racun terhadap cendawan Fusarium oxysporum. Kemudian cendawan Trichoderma spesies dapat menghasilkan antibiotik viridin, glotoksin, dan paraceltin yang dapat menghancurkan sel cendawan dan enzim 1,3 gluconase serta kitinase yang dapat mengakibatkan lisisnya dinding sel cendawan patogen, yaitu Fusarium oxysporum. Trichoderma spesies yang diaplikasikan ke dalam media tanam akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan Fusarium oxysporum, sehingga kemampuannya untuk menginfeksi menjadi berkurang, pertumbuhan tanaman akan baik. Trichoderma spesies dapat diaplikasikan dalam bentuk kering ataupun basah pada biji sebelum tanam. Untuk pembenihan seperti dressing dicampur bersama pupuk cair atau dapat dicampur bersama dengan pupuk atau herbisida melalui permukaan saluran irigasi atau ditanam dalam bentuk kering ke dalam tanah. Nah, ini adalah gambar dari biakan murni dari Trichoderma yang berbentuk kering. Selanjutnya merupakan Spodoptera litura nuklir polyhedrosis virus. NPV merupakan salah satu virus patogen dari genus Baculovirus yang menginfeksi pada stadia larva. Spodoptera litura nuklir polyhedrosis virus merupakan salah satu virus patogen yang menginfeksi ulat graya. Berdasarkan penelitian Bejo pada tahun 2004, Spodoptera litura nuklir polyhedrosis virus sangat efektif dalam mengendalikan ulat graya pada pertanaman kedelai sebesar 100% pada konsentrasi 3 gram per liter. Selanjutnya, ini merupakan gambar bagian-bagian dari virus NPV pada potongan membujur. Itu terdiri dari selubung, kapsid, DNA, dan polyhedrin. Kematian larva disebabkan karena adanya virion yang melepaskan nukleokapsid pada mesenteron larva. Virion yang merupakan bagian infektif dari NPV yang merusak pada bagian ventroculus. Semakin banyak sehingga larva akan cepat mati. Pada gejala awal pada instar 2 dan 3, yaitu tubuh larva mengkilap, sedikit membengkak, berminyak, dan pucat. Kematian larva Spodoptera litura sangat dipengaruhi oleh tingkat instar larva. Instar larva yang semakin tua juga akan menunjukkan ukuran tubuh yang lebih besar. Hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan jumlah virus dalam tubuh larva yang dapat membunuh. Kemudian, tingginya mortalitas larva pada instar yang lebih muda disebabkan oleh ketahanan organ tubuh larva. Pada larva yang muda, organ tubuh terutama usus tengah yang merupakan sasaran patogen masih lemah, sehingga NPV lebih mudah menembus organ tersebut dan merusak sel yang rentan. Pada proses dan pertumbuhan larva, organ-organ dan jaringan tubuh larva mengalami perkembangan dan diferensiasi. Dinding usus, lapisan kitin peritrofik, dan integumen semakin tebal dan kuat. Semakin berat dan besar ukuran tubuh larva, tingkat pengenceran NPV di dalam tubuh larva semakin besar, sehingga aktivitas patogen NPV semakin lemah. Berikut merupakan gambar gejala larva Spodoptera litura terinfeksi NPV. Integumennya mengalami lisis, lunak, dan membentuk huruf V. Yang bagian gambar A itu bagian abdomen larva membengkak berwarna kecoklatan akibat terinfeksi NPV. Gambar B, bagian integumen larva mengeluarkan cairan mengandung polyhedra. Gejala infeksi pada instar 4, 5, dan 6 terlihat kuning kecoklatan pada bagian abdomen, sedangkan pada bagian punggung berwarna coklat kehitaman. Perubahan bentuk larva tidak normal disebut dengan melting. Menurut Amer, replika diawali dengan pembentukan stroma virogenik, kemudian pembungkus nukleokapsid, kemudian penyebaran selanjutnya terhadap jaringan hemolimf, sel epitel, dan jaringan trakea. Larva yang terinfeksi pada umumnya ditandai dengan berkurangnya kemampuan makan, gerakan yang lambat, dan tubuh membengkak akibat replikasi. Perbanyakan partikel virus NPV. Integumen larva menjadi lunak dan rapuh serta mudah sobek. Tubuh larva apabila pecah maka akan keluar cairan kental berwarna coklat, susu yang merupakan cairan NPV dengan bau sangat menyengat. Kemudian, menurut
Irsyadah DKK pada tahun 2004 mengatakan bahwa pupa Spodoptera litura yang terinfeksi NPV akan mengalami abnormal dengan ciri berwarna hitam dan apabila tertekan akan mengeluarkan cairan yang mengandung polihedra. Selanjutnya itu Streptomyces species, yaitu bakteri antagonis yang telah dilaporkan mampu mengendalikan lalat buah dari spesies Drosophila melanogaster yang adalah bakteri Streptomyces species. Streptomyces species umumnya memiliki habitat di sekitar perakaran tanaman atau rizosfer dan bahkan genus yang paling dominan dalam tanah hingga 86%. Pupa lalat buah yang terparasit oleh Streptomyces species ditandai dengan adanya spora mirip jamur yang merupakan ciri khas dari Streptomyces species. Spora tersebut muncul pada stadium pupa maupun imago. Ciri lainnya yang muncul berupa ciri khas aroma biakan yang menyerupai tanah. Aroma tersebut merupakan ciri khas dari biakan murni Streptomyces species. Selain bersifat sebagai parasit pupa lalat buah, ia juga bersifat sebagai pendegradasi bahan organik dalam tanah. Sifat tersebut juga digunakan dalam mendegradasi pupa lalat buah. Hasil yang didapatkan dari proses degradasi bahan organik tersebut adalah bersatunya pupa lalat buah dengan tanah tempat pembiakan pupa lalat buah. Degradasi pupa lalat buah adalah stadium akhir dari terjadinya proses infeksi Streptomyces species. Mekanisme parasitasi Streptomyces species pada pupa dan imago lalat buah dikarenakan adanya enzim kitinolitik. Beberapa jenis Actinomycetes, terutama spesies Streptomyces, dilaporkan memiliki aktivitas kitinolitik atau menguraikan kitin. Sedangkan kitin merupakan komponen utama dinding sel mikroorganisme, terutama fase pupa pada serangga. Adanya aktivitas kitinolitik merupakan penyebab terjadinya mekanisme parasit dan degradasi pada pupa dan imago lalat buah. Proses infeksi dimulai dengan melekatnya spora Streptomyces species pada kutikula pupa lalat buah. Spora yang menempel tersebut merusak kulit pupa menggunakan enzim kitinase. Kulit pupa memiliki lapisan kitin dan vitelin atau protein. Jika lapisan ini rusak, maka pupa akan pecah dan gagal menjadi imago. Tahap akhir dari infeksi Streptomyces species berupa miselium yang keluar dari permukaan pupa lalat buah. Apabila miselium tidak dapat keluar dari permukaan tanah, artinya pupa berada pada kedalaman tanah yang rendah dimungkinkan terjadinya proses degradasi dalam tanah. Gambar A yaitu pupa pada umur 1 hari, gambar B yaitu pupa mulai terparasit Streptomyces species, gambar C yaitu miselia mulai muncul pada pupa yang terparasit, dan gambar D yaitu tahap akhir dari infeksi Streptomyces species. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agen hayati untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman tomat terdapat banyak sekali pilihannya dan mekanisme kerjanya langsung spesifik inang. Agen hayati tersebut meliputi seperti NPV, Parasitogramma species, Trichoderma species, Streptomyces species, dan CNPV, dan lain sebagainya. Agen hayati tersebut memiliki kegunaan masing-masing sesuai kebutuhan untuk suatu pengendalian menggunakan agen hayati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih.